الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيد الشهيد الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan izinnya pula pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di rumah Allah dalam rangka melaksanakan perintahnya di salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring dengan salam semoga Allah senantiasa curahkan keharibaan kita junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya menjauhi hada ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Falafun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu Allah al-jannata bi rahmatih. Yang artinya ada 3 macam perkara yang apabila 3 macam perkara ini ada pada diri seseorang maka kelak nanti di akhirat ketika dihisab hisabannya beramat mudah. Bahkan bukan sekedar mudah ketika dihisab akan dipasukkan di surganya Allah dengan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan 3 macam perkara ini ada pada diri kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Yang pertama kata Rasul yang menjadi penyebab ketika dihisab di akhirat hisabannya mudah adalah silman qata'ah. Orang yang rajin menyambung tali silaturahmi sekalipun kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Silaturahmi ini adalah merupakan perintah agama dan sunnah Rasul. Cuma sayang 1000 kali sayang sehubungan dengan canggihnya teknologi silaturahmi ini banyak ditinggalkan. Contoh, ketika menyambut Idul Fitri, tetangga sama tetangga mestinya saling berkunjung. Tapi dengan adanya HP, ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin lewat SMS. Ini salah satu contoh meninggalkan sunnah Rasul. Terkecuali kalau jauh barangkali, kalau dekat mendingan berkunjung. Sambung tali silaturahmi. Silaturahmi itu berkunjung. Kepada siapa? Kepada orang yang jangankan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada kita, sekalipun kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita, sambunglah silaturahmi itu. Kalau kita bisa menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita, kelak nanti di yaumil qiyamah di akhirat ketika dihisab hisabannya amat mudah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan pernah masuk ke surga siapakah dia? Orang yang memutuskan tali silaturahmi.
Kadang-kadang di kampung-kampung, di desa-desa, putus silaturahmi gara-gara warisan saudara yang satu dengan yang lain. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Perkara yang kedua, yang nanti di akhirat begitu dihisab, hisabannya mudah, kata Rasul, tukti man harmaka. Kita diajarkan oleh Rasul untuk rajin memberi, rajin bersedekah. Karena tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Di samping itu pula sedekah itu bisa nolak bala, as-sadaqatu tarfa'ul bala. Kalau umat Islam Indonesia terutama yang ada mampu rajin bersedekah, insya Allah dengan izin Allah corona akan segera minggat dari negara kesatuan Indonesia. Sebab sedekah itu menolak bala, menolak segala macam musibah. Makanya Islam menganjurkan rajin-rajinlah bersedekah. Orang rajin sedekah tidak mesti mungkin kaya, sekemampuan kita. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, yang nanti di akhirat begitu dihisab bisa banyak mudah, tidak banyak neko-neko di hadapan Allah, adalah wataku aman zalamakum. Hendaklah kamu menjadi orang yang pemaaf kepada orang yang mendolimi kamu sekalipun kalau memang datang minta maaf. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, kalau kita tidak salah dipukul orang, dipukul lagi orang mukul kita boleh. Tapi kalau memaafkan orang yang mukul kita itu jauh lebih bagus. Ajaran Islam bukan ajaran pendendam, tapi Islam adalah ajaran pemaaf. Maka beruntunglah orang yang lapang dada yang jadi orang pemaaf, karena orang yang pemaaf nanti akhirat itu hisabannya amat kita. Nah sekarang ini masih suasana Idul Fitri. Mari kita rajin silaturahmi, berkunjung ke saudara, ke teman kerja kita, atau ke siapa sajalah yang pernah kita berkomunikasi. Namanya manusia mungkin ada kesalahan dan dosa, atau barangkali kita berbuat aneh atau zalim kepada yang lain, mau dibilang dalil kalau sampai ke bawah mati berat hadirin sekalian. Ada hadis menceritakan saat itu Rasul berkata, hai para sahabat, tahukah kamu orang muflis? Tahukah kamu orang bangkrut di akhirat? Para sahabat, orang bangkrut itu ya Rasul adalah orang yang nggak punya uang. Kata Rasul bukan. Orang yang bangkrut di akhirat itu orang yang di dunianya rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi rajin zalim juga, nggak sempat minta maaf kepada orang yang dizalimi sampai ke bawah mati. Kenapa bisa bangkrut? Bisa kerek nanti di akhirat? Karena pahala ibadah orang yang rajin sholat, rajin puasa, sementara dia berbuat zalim nggak sempat minta maaf sampai meninggal dunia, kelak pahala sholatnya, pahala puasanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang pernah dizaliminya. Oleh karena bisa jadi nanti di akhirat nggak punya pahala, dan pada akhirnya akan dicampakkan ke neraka. Naudzubillah, naudzubillah dari. Oleh karenanya hadirin sedang dimuliakan Allah, mumpung masih suasana lebaran, mumpung kita masih dikasih sisa umur oleh Allah, ingat-ingatlah kita berbuat salah kepada siapa, datangi, minta ikhlasnya, minta ridhonya, jangan sampai kita kedoliman kita terbawa sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini termasuk orang yang bisa mengamalkan 3 hal tadi. Pertama, rajin silaturahmi, keduanya rajin bersedekah, ketiganya harus menjadi orang pemaaf agar kelak nanti di akhirat ketika dihisab hisabannya mudah, dan pada akhirnya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan wa wassabil alim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'ala al-itlaq. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman da'iman wa ala sayyidina ila yaumil qiyamah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم على الإطلاق. أيها الناس عليكم بالتقوى الله في السر والعلن فإنها ترضي الملك الخلاق. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله ورزق الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.